Jokowi panggil saya. Walaupun masa dinasnya tinggal berapa bulan lagi. Ayo Heru, sini bantu saya. Sudah enggak? Ini Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja loh. Jadi kalau dipanggil itu jangan menolak. Kalau kita diajak sinergi dengan pengusaha, dengan pemimpin atau pemerintahan-pemerintahan yang di atas kita aja kita mau, apalagi Tuhan atas segala Tuhan. Pak, masalahnya kan saya masih kerja Pak. Saya nggak bisa tinggalkan sekuler saya Pak. Pertanyaan saya, apakah jadi sinerginya Tuhan, kawan sekerja Allah, apakah harus tinggalkan pekerjaan duniawi? Nggak harus. Tapi kalau saudara memang terpanggil ya puji Tuhan. Seperti saya 2017 saya tinggalkan dunia sekuler saya. 2 minggu saya keluar saya dipanggil lagi sama bos. Bantu saya lagi dong. Saya bilang terima kasih Pak. Saya sudah berkomitmen saya mau melayani. Boleh dibilang sekarang saya full time. Orang mau ngajak pelayanan saya kemana aja juga saya siap. Ya, seperti itu. Nah saya baru sadar kurang lebih 1 tahun belakangan inilah. Kenapa saya ambil keputusan itu? Rupanya itu cara Tuhan luar biasa. Tuhan bikin suasana kerja saya nggak nyaman. Bukan karena saya kerja nggak bener. Saya tuh kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala saya siap. Tahun 90-an aja yang namanya pulang kerja paling cepat jam 10, jam 11, jam 12 tanya isi saya. Tahun 90-an loh. Ya, apalagi setelah saya dipromosi, saya jadi area, saya jadi regional. 2 minggu sekali baru pulang ke rumah. Bayangkan, anak masih kecil-kecil. Coba kalau anak lupa sama saya pulang ke rumah dipanggilnya apa? Om, bukannya papa. Om dari mana om? Ya kan? Nah, terakhir saya bekerja, saya cuma kepala cabang salah satu perusahaan asuransi cukup besar. Ya. Tapi kalau ada cabang lain bermasalah, saya disuruh turun tangan beresin ke sana. Saya ke Banjarmasin, saya ke Pekanbaru, saya ke Bandung. Terakhir di Bandung hampir 1 tahun. Sebenarnya itu kerjaan kepala cabang atau regional atau GM itu. Minimal regional lah atau GM lah. Tapi saya sebagai kepala cabang saya lakukan itu. Dan saya bukan tipe orang seperti orang lain loh bilang begini. Kalau mau kerja, bos saya dapat apa bos? No, saya nggak mau begitu. Saya masuk kerja aja di tempat yang saya terakhir. Presidir saya narik saya. You mau digaji berapa? Saya bilang begini. Bos yang tahu saya pantasnya digaji berapa. Coba kalau bapak ibu berani gak ngomong gitu? Pasti minta dong. Oh minta pak 30 juta, 40 juta. Bos yang tahu kualitas kerja saya, bos yang tahu gaji saya berapa. Saya balikin begitu. Walaupun ya yang diberikan juga sebenarnya masih di bawah harapan saya, gak masalah lah, masih cukup. Dan saya lakukan itu. Nah pada waktu saya kerja keliling-keliling itu gak ada tambahan buat saya. Ya kalau sekedar uang jalan transport bolak-balik naik pesawat ya itu biasa lah. Saya ke Pekanbaru 3 bulan, sebulan sekali saya pulang dimarahin. Masa saya mesti tinggalin keluarga sampai berbulan-bulan? Nggak bener kan? Ya kan? Saya bilang kalau bapak nggak mau tanggung biaya saya bayar sendiri pak. Saya mau orangnya berjibaku tay lah, siap pasang badan gitu, nggak takut, ya kan? Dan terakhir pun saya menyatakan, nah terakhir puncaknya waktu di cabang Bandung itu. Cabang Bandung saya hampir 1 tahun, kantor ini kebobolan maling dari atas. Cabang cukup besar tapi nggak punya brankas. Semua barang-barang hilang. Sampai barang-barang hiasan-hiasan saya yang saya sering jalan ke Amerika, ke Eropa saya pajang, disikat semua sama maling. Waduh sedih juga rasanya nih ya. Saya lapor sama bos bilang apa sama saya? Kamu udah tahu cabang gak punya brankas, kenapa gak beli brankas? Wah, saya balikin lagi sama dia. Loh, bapak gak ingat saya ini PJS loh. Kepala cabang yang lama 10 tahun ngapain aja, saya bilang gitu. Betul dong? Wah, sejak saat itu saya bilang ya udah ini lampu kuning lah. Saya harus angkat kaki ini, harus get out ini. Jadi saya kerja gak pernah di PHK, tapi saya angkat kaki gitu. Seperti itu. Alhasil ya bulan itu kejadian sekitar akhir tahun lah. Bulan Juni saya mundur. Ya.
Jadi kita harus seperti itu. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Ya. Kalau sama aja ya kita percuma. Dan sampai sekarang mohon maaf kalau mereka ada kebutuhan pasti masih kontak saya. Dan kita harus tunjukkan bahwa mohon maaf bukan kita sombong. Saya nggak ikut sama kamu, saya nggak kerja sama kamu juga saya masih bisa makan. Awalnya istri saya juga bertanya, Papa kenapa mundur? Kan kita masih perlu nafkah. Udah tenang aja, melayani Tuhan kita nggak akan makan batu. Sampai sekarang tanya istri saya, pernah gak saya suruh rebus batu di rumah? Ya kan? Kalaupun Tuhan izinkan, saya percaya batu yang direbus itu akan menjadi daging atau akan menjadi telur. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Jadi harus seperti itu. Ya, kita harus benar-benar merespon secara positif kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena seperti yang tadi saya katakan Yohanes 1:12, kita ini adalah anak-anak Allah. Seperti firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Secara tidak langsung kita menjadi ahli waris kerajaan Allah dan warga negara kerajaan Allah. Yang kedua, kenapa kita dijadikan kawan sekerja Allah? Karena Tuhan Allah setiap mau menyatakan kuasa dan mujizatnya, dia perlu kepanjangan tangan umat tebusannya. Tanpa kita Tuhan bisa gak berbuat? Bisa, tapi Tuhan tidak mau. Jadi kita benar-benar yang tadi seperti saya katakan, kita sebagai ambasador atau representatif dari Allah. Biar melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, melalui doa kita, kuasa Allah, mujizat Allah dinyatakan. Nah, seperti gambar itu ya kan. Tuhan mengutusmu untuk jadi rekan kerjanya. Ya. We are God fellow workers. Kami adalah kawan sekerja Allah. Slide selanjutnya. Oh, sebelumnya naik ke atas. Satu lagi. Nah, ini yang tadi saya katakan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Ya, without God I can, but without me God won't. Jadi Tuhan mau menyatakan mujizat dan kuasanya itu melalui setiap kita. Siap? Colek kiri kanan. Siap gak? Siap tidak siap harus siap. Sama juga kalau kita hidup ini gak usah takut. Ya kan? Kita sudah melewati masa-masa krisis tahun 2020 sampai 2023 awal lah ya. Kita sudah melewati masa COVID. Betul? Ya saya berharap dan berdoa jangan sampai ada keluarga atau kerabat kita yang jadi korban. Tapi tidak tertutup kemungkinan orang-orang dekat kita jadi korban. Saya selama masa COVID, saya kena COVID. Di tes laboratorium 2 kali Pak, COVID, tapi saya tetap pelayanan aja. Saya bukan mau mencobai Allah. OTG tanpa gejala, saya tetap melayani. Tujuan saya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menularkan COVID ke orang lain. Kalau menularkan COVID ke orang lain, saya pasti mati duluan. Oke aja tuh. Saya berangkat ke Purwokerto, saya berangkat ke Nusa Kambangan, saya melayani pemulung-pemulung yang di bawah jalan kereta di Juanda. Oke aja, nggak masalah. Problemnya saya yakin saya nggak berasa sakit loh, dan saya nggak ada penyakit bawaan. Kebanyakan kan mohon maaf, yang COVID itu kan ada penyakit bawaan kan, jadi kena double attack, double serangan, sehingga nggak tahan. Kalau kita sehat, ya kita harus bersyukur. Untuk sehat itu kita harus diusahakan. Makan makanan yang bergizi, yang bermakna, minum minuman yang bergizi, jangan konsumsi barang-barang terlarang. Seperti yang tadi saya bilang, rokok, narkoba, minuman keras. Oh Bapak nyinggung rokok terus sih Pak? Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saudara mau merokok 1 hari sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, itu hak Bapak dan hak Ibu. Uang Bapak, yang dibakar bukan uang saya. Tapi pertanyaannya, kalau sehat yang untung siapa?